Pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 1 bulan hingga 4 Juli 2022. Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Bali dan nomor 30 untuk wilayah luar Jawa dan Bali. Kini hampir seluruh wilayah kabupaten kota sudah masuk level 1. Hanya menyisakan Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di level 2. Evaluasi mingguan akan terus dilakukan sebagai dasar Presiden Jokowi untuk menentukan langkah pandemi selanjutnya. Lainnya sudah level 1, artinya seluruh aktivitas sudah boleh 100% sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di Inmendagri itu, tapi tetap dengan pemberlakuan beberapa protokol kesehatan sesuai event-event yang ditentukan. Sementara itu, dalam 6 hari terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif. Sejak 3 Juni hingga 6 Juni masih berada di kisaran 300-an. Kemudian naik menjadi 518 kasus pada 7 Juni dan 520 kasus pada 8 Juni. Hal ini penting untuk diwaspadai, mengingat selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut sejak gelombang Omikron, kita berhasil mempertahankan kasus agar tetap stabil. Kabar baiknya, kenaikan kasus ini tidak diikuti dengan kenaikan pada tren bor rumah sakit, isolasi harian maupun tren kematian mingguan. Tren bor isolasi harian tetap stagnan, sedangkan tren kematian mingguan masih terus menunjukkan penurunan sebagai tanda yang baik. Sementara itu, kebijakan perpanjangan PPKM ini mendapat tanggapan dari epidemiolog UI, Pandu Riono. Dalam cuitannya di Twitter, Pandu mengatakan resminya PPKM masih diperpanjang, kenyataannya sih sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Berdasarkan konsep lapis keju, mempertahankan kondisi pandemi di Indonesia yang landai itu memang tanggung jawab individu dan komunitas. Berdasarkan pengamatan tim liputan, aktivitas masyarakat kini memang sudah berangsur normal. Mulai pembelajaran tatap muka 100%, bekerja dari kantor 100%, pusat perbelanjaan atau mall buka hingga malam, bahkan jutaan warga sudah bisa mudik lebaran. Lalu, akankah pemerintah menghentikan PPKM? Tim liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini pemerintah masih memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM meski hampir semua daerah sudah berada di level 1. Kenyataannya kini hampir semua kegiatan masyarakat sudah berlangsung normal. Akankah PPKM segera dihentikan dan kapan Indonesia benar-benar bisa menuju endemi COVID-19? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, ada Pak Syafrizal melalui sambungan telepon. Kemudian ada Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, dan juga epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Selamat pagi Pak Diki, Mas Heri, dan juga Pak Syafrizal. Selamat pagi Mas Timothy dan semuanya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Mungkin kita update dulu nih, karena mungkin kalau tahun lalu hampir setiap hari nih kita bertemu seperti dengan Mas Heri dan teman-teman dari Satgas. Semakin ke sini mungkin update informasi COVID-nya sudah semakin jarang, apalagi dibandingkan dengan awal-awal pandemi. Kondisinya dulu, diupdate dulu deh Mas Heri. Kondisi Indonesia pada saat itu sebenarnya COVID-19-nya ada di posisi seperti apa? Iya, jadi setelah mudik ya, periode mudik yang dikhawatirkan akan meningkatkan kasus, kenyataannya memang kasus itu bisa kita pertahankan dalam situasi yang cukup landai. Tetapi kita lihat juga dalam 3 pekan terakhir itu terjadi kenaikan kasus mingguan itu sampai 31%. Tetapi pada saat yang sama tingkat kematian itu juga tidak ikut naik ya. Itu berita baiknya. Jadi tingkat kematian menurun, kemudian tingkat perawatan di rumah sakit juga tetap bisa dipertahankan di bawah 2%. Jadi rasanya sih ini sebenarnya sebuah kabar gembira dan kemudian juga ditunjukkan juga oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa seluruh wilayah di Indonesia ya, kabupaten kota itu berada di PPKM level 1. Hanya di Teluk Bintuni saja yang di level 2. Artinya apa? Kegiatan sudah bisa dilaksanakan, tetapi tentu saja tidak bisa seperti sebelum pandemi, karena protokol-protokol kesehatannya masih ada dan
kita di tempat-tempat publik juga masih diharuskan. Kalau kita pun ada kegiatan di masyarakat, mengumpulkan massa gitu, tetap ada proses perizinannya yang melibatkan Satgas untuk memastikan situasinya. Kenaikan-kenaikan yang terjadi sekarang juga hanya terjadi di 5 provinsi ya, terutama di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Jadi ini yang memang patut menjadi perhatian. Ada lebih dari 17 provinsi, bahkan dalam 1 pekan terakhir ini 0 kasus kayak gitu. Tentu ini berita bagus, tetapi tentu saja kehati-hatian itu masih diperlukan, makanya PPKM masih diperpanjang sampai 1 bulan ke depan. Ya, ini angka-angka ini pun bisa tercapai karena perilaku yang mengikuti prokes juga gitu ya Mas Heri ya. Jadi mempertahankannya pun dengan tetap menjalankan prokes, bukan dengan itu tadi, dengan meninggalkan kewaspadaannya. Nah, angka-angka yang masih ada kenaikan tadi, khususnya untuk 5 provinsi yang tadi Anda ceritakan, Mas Heri, ini kan masih ada ratusan penambahan. Haruskah ini kita khawatirkan atau kenapa ini lebih terkendali dibandingkan kalau dulu kan kalau ada 100-200 itu sudah cukup mengkhawatirkan karena bisa meledak begitu angkanya? Ya, rasanya ini memang harus tetap diwaspadai, Mas Timothy, karena memang kenaikannya seperti di DKI ini cukup tinggi ya. Selain memang tesnya juga harus diakui memang paling tinggi. Tetapi pada saat yang sama kita lihat di bottom line-nya lah kira-kira ya, tingkat kematiannya yang rendah, kita sudah di bawah 5 orang per hari, dalam hari ini misalnya 2 atau 4 atau pernah juga 1 kayak gitu. Jadi ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa kemudian tidak memberikan keparahan? Ya karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menjalani vaksinasi ya, baik yang lengkap maupun booster. Yang ini juga memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang tertular untuk tidak mengalami keparahan. Ditambah pada periode puncak Omikron, di mana orang yang belum divaksin juga tertular, tetapi gejala ringan sekarang punya imunitas alami, ya ini blessing-nya. Makanya surveinya menunjukkan di Jawa Bali itu 99% lebih masyarakat itu sudah memiliki imunitas terhadap virus ini. Tentu ini yang menggembirakan, kendati pemerintah juga masih terus-menerus mengejar target ya pencapaian sampai akhir Juni ini, di mana 70% populasi sudah divaksin secara lengkap. Oke, saya ke Pak Syafrizal, apa alasannya Teluk Bintuni sampai saat ini masih level 2? Ini juga untuk diketahui untuk daerah lainnya juga agar bisa menjaga jangan sampai naik ke level 2 juga nih. Ya, Teluk Bintuni ya satu-satunya yang level 2 ya. Jadi dari agregat transmisi 2 mingguan yang kita ukur, yang kita nilai, ternyata angka statistiknya menunjukkan angka transmisi di atas di atas level 1 atau level 2. Ditambah kapasitas responnya yang juga level 2. Sehingga dengan demikian maka Teluk Bintuni kita kategorikan level 2, tapi kasusnya juga rendah ya. Artinya secara persentase dia level 2. Tapi karena memang Teluk Bintuni juga kabupaten yang berpenduduk jarang begitu, namun demikian dari angka-angka persentase dia menunjukkan masih di level 2. Kita terus asistensi ini untuk Teluk Bintuni gitu. Jadi minggu depan mudah-mudahan angka statistik Teluk Bintuni setelah diasistensi bisa kembali ke level 1. Oke, untuk daerah-daerah yang khususnya yang ini Pak Syafrizal, yang mungkin menjadi sangat-sangat sensitif karena kepadatan penduduknya ya, seperti yang kita ketahui Jakarta, Jawa Barat, dan khususnya daerah Jawa ini sudah diputuskan level 1. Nah, bagaimana menjamin juga bahwa dengan semakin dilonggarkannya sejumlah peraturan protokol kesehatan tetap akan terjaga angka ini begitu Pak? Ya, memang di samping tadi yang dijelaskan Mas Hari sebelumnya, kita terus menggalakkan protokol kesehatan. Oleh karenanya, walaupun aktivitas publik, kegiatan masyarakat, sebagian besar aktivitas sudah diperbolehkan, begitu ya, sudah diizinkan, namun kita tetap menjaga agar
protokol kesehatan atau pembatasan melalui protokol kesehatan yang ada tetap dijalankan. Ya, hari ini kita lihat misalnya, walaupun di luar ruangan sudah dibolehkan untuk melepas masker, ya dalam situasi yang tidak rapat begitu, yang tidak terlalu padat orang, namun masyarakat masih menggunakan masker. Jadi ini sikap yang saya kira baik begitu. Tinggal sekarang yang di kerapatan atau di keramaian atau dalam ruangan, kita masih jaga untuk tetap menggunakan atau memberlakukan protokol kesehatan yang baik, ya agar angka yang terjadi hari ini bisa kita maintain, kita turunkan, kita temukan kasus-kasus yang berpotensi sehingga angka-angkanya tidak bertambah atau menaik terus. Hari ini masih fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Tapi sekitaran di 500 kasus, 500 kasusan lah begitu ya. Jadi ada angka maksimalnya paling tidak bisa ditahan gitu ya Pak ya, tidak tiba-tiba meledak. Ya seperti itu. Angka penyebarannya. Itu, ya. Baik, saya ke Mas Diki. Mas Diki, inikah langkah-langkah yang memang seharusnya kita lihat pada saat kita mulai berjalan perlahan menuju endemi? Ya, ini adalah masa transisi ya. Kita apresiasi, syukuri perbaikan yang ada, data yang ada. Ya, dan ini saya juga lihat langsung kan waktu kemarin mudik ya. Memang progresnya memang kita sudah on the track ya. Tapi selalu saya ingatkan bahwa dalam komunikasi risiko kita harus sampaikan apa adanya. Bahwa kita harus ingat juga bahwa dalam kaitan COVID ini selalu fenomena gunung es itu selalu terjadi. Jadi adanya kasus yang saat ini terkesan membaik itu harus kita tunggu ya. Ada durasi waktu yang tadi sepakat saya dengan dan Mas Heri ya, bahwa bahkan pada periode wabah sebelumnya kita nunggu tuh setidaknya 3 bulan untuk melihat soliditas, konsistensi ya, steady state dari indikator-indikator yang tadi disebutkan. Saat ini menurut saya masih terlalu dini kalau kita klaim terkendali atau kita sudah aman, itu sangat terlalu dini. Sehingga itulah sebabnya saya melihat PPKM ini menjadi satu hal yang masih penting. Karena ingat, esensi dari lahirnya PPKM kan sebetulnya sebagaimana Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan, kalau mereka namanya public health social measure, itu adalah dalam rangka menekan dan mencegah optimal mungkin potensi penularan. Tapi ya, PPKM ini jangan sampai diartikan oleh publik atau sektor-sektor pemerintah sebagai lockdown atau pembatasan yang artinya akan membebani sektor-sektor. Karena sebetulnya inti PHSM itu atau PPKM adalah proteksi gitu. Dan ini kita melihat kan manfaatnya di gelombang Delta terutama terlihat banget, dan kemudian gelombang Omikron. Nah saat ini kita sudah baik, kalau kita cabut terlalu cepat berisiko karena apa yang terjadi di luar itu bisa terjadi kita. Dan saat ini meskipun data kita kan Omikron yang mendominasi Indonesia, tapi turunannya dari genomic surveillance kita ini masih terbatas. Nah itu yang harus kita hati-hati makanya, karena BA4, BA5 ini melid kasus-kasus peningkatan bukan hanya dalam infeksi tapi juga kesakitan kematian di beberapa negara, terutama di negara maju yang bagus pencatatan. Nah itu yang harus kita waspadai, kita hati-hati. Ya, ini kan memang virusnya belum hilang, bahwa kita melihat kondisi sudah lebih landai ya. Mungkin dalam keseharian kita tidak lagi mendengar ada orang di dekat kita yang tiba-tiba terinfeksi atau terdeteksi positif gitu. Tapi sebenarnya ya kita harus menyadari tetap ada penambahan nih. Tadi Mas Heri juga mengatakan di beberapa provinsi, salah satunya di Jakarta, ini penambahannya sebenarnya cukup signifikan kalau secara persentase gitu. Walaupun secara angka mungkin tidak banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi bagaimanapun juga ini masih ada. Nah ada tidak sih Mas Diki kemungkinan ini bisa meledak lagi? Atau memang kondisi sekarang dengan sudah tersebarnya vaksinasi, sudah banyak yang sudah pernah terkena juga, maka ledakannya tidak akan bisa seperti ledakan Omikron ataupun Delta? Ya kemungkinan ledakan ada tapi tidaklah seperti sebelumnya. Karena seperti yang tadi disampaikan, modal imunitas kita sudah jauh lebih baik. Ya. Cuma masalahnya adalah kita harus juga menyadari sebarannya ini yang harus
meratakan sebaran, terutama bicara Omikron dan turunan-turunan. Kita ini masuk era Omikron. Ini sebenarnya Omikron ini memberi pesan baik ya, atau dalam artian positif itu karena berarti kita sudah bisa spesifik menghadapinya. Oh, ini Omikron. Walaupun kita tetap harus menjaga. Kenapa PPKM ini penting? Jangan sampai ada varian lain di luar Omikron. Walaupun turunan Omikron ini juga masalah ya. Pesan penting dari turunan-turunan Omikron adalah dosis 3 ini yang penting, gitu, yang bisa meredam dampak tadi potensi kematian dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masih punya PR. Kita masih di bawah 25% dosis 3 kita. Gitu. Dan bahkan dari Omikron dan turunannya ini pesan pentingnya sepertinya menguatkan definisi vaksinasi penuh COVID itu 3 dosis. Itu yang makin menguatkan, dan yang namanya booster ya dosis keempat. Nah, ini yang harus kita kejar ya, karena kalau itu tercapai kemungkinan besar kita sudah jauh lebih confident masuk atau lebih aman masuk ke fase yang disebut terkendali itu. Tapi itu kan masih harus kita kejar. Nah, inilah kenapa PPKM ini menurut saya sekali lagi penting, dia jadi payung, Mas Tomoti, untuk apa? Untuk percepatan tadi, akselerasi vaksinasi, kemudian 5M dan 3T. Tapi sekali lagi ini bukanlah berarti harus, kan sudah kita syukur, kita lihat levelnya kan banyak di 1, itu bagus. Bahkan kalau bisa ya levelnya 1A, 1B gitu. Di sini pun begitu, di Australia, bahkan negara-negara ASEAN itu masih begitu, memperpanjang. Nah, artinya bukan berarti membatasi, ini yang tinggal disampaikan. Karena masa transisi ini, sepakat tadi Pak Pandu kan di awal menyampaikan iya ke individu, ke masyarakat, tapi di masa transisi ini kita harus bikin literasi, perkuat literasi supaya masyarakat tahu kapan, di mana, dengan siapa saya bisa buka masker. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan terutama mengenai apakah benar sudah ada perencanaan atau paling tidak sudah ada peta jalan menuju ke endemi. Secara teknisnya kita akan bahas usai jeda berikut ini.